Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام السيد علوي بن عباس المالكي الحسني وابن الكريم أبو ياسر محمد بن علوي الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما في الدارين آمين. الترهيب من عدم الاستنزاه من البول ومن التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم. الترهيب larangan min adamil istinzah minal baul, dari tidak atau larangan akan meninggalkan istinzah, meninggalkan teliti, ya, teliti dalam istinja dari buang air. Artinya di sini seseorang ketika dia buang air kecil, maka jangan dia itu istinja kecuali sudah memastikan keluar semua sisa air kencingnya. Ya, kecuali sudah memastikan keluarnya semua air kencingnya. Karena ada kalanya orang itu ketika buang air kecil, khusus kencing ini ya, itu masih ada tersisa. Sehingga ketika berdiri itu kelihatan kayak ada yang keluar, atau sujud atau ruku ada yang keluar. Yang seperti ini najis. Ya. Sehingga hukumnya bagaimana? Hukum aslinya sunnah. Sunnah orang itu ketika buang air itu untuk memastikan kelarnya pipisnya itu. Dengan cara apa? Ada dua cara yang masyhur. Pertama itu berdehem. Dehem keras didorong ke depan. Ya, dehemnya itu didorong ke depan sini. Itu untuk mengeluarkan sisa. Cara kedua dengan dilus bawahnya. Itu sisanya akan keluar. Ini dua cara yang diarahkan oleh para ulama untuk memastikan keluarnya sisa-sisa air seni. Ya. Tapi kalau orang itu sudah sering, kalau buang air itu berdiri itu pasti ada sisanya, hukumnya wajib. Wajib dia untuk istinzah, wajib dia untuk memastikan keluar semua, itu wajib. Ya, nggak boleh dia meninggalkan itu. Nah, sehingga dalam hal ini dan juga ada larangan minat takhalli ala turuqin nas. Nanti akan kita bahas itu, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua kubur.
melewati dua pekuburan, dua kubur. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Dua orang yang sedang disiksa. Ini menunjukkan Nabi SAW itu mengetahui perkara yang gaib dengan izin Allah. Sehingga beliau mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dihadapi oleh orang yang dikubur. Kalau dapat nikmat dia dalam kenikmatan, kalau dapat dosa dia dapat musibah atau azab. Dan ini menunjukkan dalam hadis ini jelas Bukhari Muslim ini enggak sembarang hadis. Kalau sudah hadis riwayat Bukhari Muslim itu hukumnya kayak Quran. Artinya apa? Yang ingkar bisa kufur, yang enggak percaya bisa kufur. Kalau sudah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena pasti sahihnya, Itu disebutkan bahwasanya hal ini menunjukkan adab kubur itu ada. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-qabru imma rawdah min riyadil jinan au hufrah min hufarin niran. Kubur itu, liang kubur seseorang itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun surga, ada kalanya liang lubang dari lubang-lubang yang nyambung dari neraka. Artinya apa? Artinya kubur seorang itu gak mungkin ada pilihan dari selain keluar dari dua itu. Kalau gak jadi surga dia, atau istilahnya kebun surga, atau menjadi lubang neraka. Dan hal ini memberi kita pengertian bahwasanya semua yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai nanti setelah kita sampai dekat hari kiamat, itu belum ada yang di surga dan belum ada yang di neraka. Terus di mana Ustaz? Mereka semua di alam barzah. Surga ada tapi masih kosong. Neraka ada tapi nggak ada penghuninya. Loh Ustaz, bagaimana ketika Nabi Mi'raj, beliau kan sempat masuk surga, melihat penduduknya, dan beliau juga sempat mampir ke neraka, melihat siksa-siksa di situ. Itu hanya gambaran. Artinya ini yang akan dilalui oleh umat-umat Nabi nanti. Sekarang enggak ada. Terus di mana sekarang? Sekarang semuanya itu ada di alam barzah. Karena itulah alam barzah itu disebutkan tempat tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Tapi dia termasuk sesi pertama alam akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Kubur itu adalah salah satu tempat singgah dari tempat singgahnya akhirat. Ya, fa inna jaminha. Kalau seseorang itu selamat di kubur, artinya dia dapat nikmat, fama ba'daha aisar. Setelahnya lebih mudah. Ketika hari pembangkitan, hari di mahsyar, hari pemberian kitab, hari timbangan amal, hari nyebrang sirat itu gampang, asal dikubur aman. Tapi wa illam yanju, naudzubillah, kalau dia enggak selamat di alam kubur, fama ba'daha asyad, yang setelahnya lebih parah lagi. Ya, sehingga dalam hal ini Nabi itu tidak pernah meninggalkan doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dan dari fitnah al-masihud dajjal. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini wajib. Gak sah sholat kalau gak dibaca. Kenapa? Karena Nabi gak pernah meninggalkan doa ini. Nabi pasti selamat. Cuma Nabi itu ngajari untuk kita umatnya.
bahwasanya hati-hati, jangan remehkan azab kubur. Ya, itu yang pertama, bahwasanya azab kubur itu ada. Hanya saja termasuk keutamaan daripada umat yang beriman, mau itu zaman dulu atau zaman sekarang, zaman Nabi. Yang penting dia beriman, itu bisa dapat bantuan dari yang hidup. Ini loh, walaupun dia meninggalnya banyak dosa, dengan catatan dia masih beriman. Karena itulah pesan para nabi-nabi kepada umatnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali masih Islam. Sebab kalau meninggal masih Islam, itu doa orang-orang hidup dari segala penjuru bisa nyampe. Dengan catatan dia bukan termasuk yang gak percaya. Dia bukan termasuk yang gak percaya sampainya doa yang hidup kepada yang wafat. Kalau dia gak percaya, mana gak ada. Ya sudah mati dosa ya dosa, ngapain dikirimin doa segala. Maka yang seperti ini, walaupun orang satu dunia berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, itu tiap khotib Jumat pasti baca itu. Ya Allah, ampunilah semua mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang hidup dan yang mati. Ini kalau orang itu percaya, waktu hidupnya dia percaya bahwasanya sampai pahala yang dihadiahkan kepada mayit, sampai doa yang dipanjatkan untuk mayit, dia dapat jatahnya. Walaupun dari ujung Afrika yang doa dari ujung sana dia dapat jatah. Kenapa? Dia termasuk muslim, meninggal muslim, dan dia yakin ini nyampe. Tapi kalau di masa hidupnya dia nggak yakin, nggak percaya, maka kiri kanan dapat, dia nggak dapat. Kiri kanannya dapat setiap, bayangkan, lihat 5 waktu, ya. Apalagi biasanya zikir orang Kalimantan ya, biasanya itu habis ini baru Sofilul minat atau Sofilul minat, itu Masya Allah, itu nyampe ke semua itu. Walaupun mungkin sedikit, tapi sedikit di alam kubur besar. Sedikit untuk kita, tapi untuk mereka besar, sangat besar. Ya, tapi orang ini yang nggak percaya di waktu hidup nggak dapat. Na'udzubillah. Karena itulah hati-hati dengan akidah yang salah, sehingga akan membuat dia itu nggak dapat antara nanti di alam barzah. Di alam barzah ini sudah pasti ya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka terdapat alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya alam barzah itu sampai hari setelah kiamat. Artinya apa? Dapat siksa bagi yang berdosa, dapat nikmat bagi yang taat, itu sampai hari kiamat. Cuman untuk yang beriman, kalau dia dapat kiriman orang banyak, apalagi sampai anak-anaknya itu mendoakan dia terus, Robbi firli wali walidayya, Robbi firli, anak-anaknya, cucu-cucunya doa itu terus, maka ini orang yang awalnya mungkin banyak dosa, nanti pas dibangkit penuh cahaya. Loh, dari mana cahaya? Dari doa yang hidup. Karena itulah jangan bosan doakan yang wafat, jangan bosan. Pasti nyampe. Dan ingat bahwasanya mayit itu akan mengenal siapa yang ngasih hadiah ke mereka. Gak mungkin gak dibalas, Pak. Bahkan disebutkan mereka akan menyambut orang yang sering kirim pahala, disambut. Ini yang sering ngirim, disambut. Kenapa? Karena alam barzah itu kampung kayak kampung kita ini, cuman bedanya itu kampung barzah. Karena itulah Nabi SAW disebutkan ketika ziarah Baqi',
Nabi itu kalau ziarah ke Baqi, kuburan para sahabat itu malam hari biasanya. Ya, Siti Aisyah pernah mengatakan, aku pernah tidak mendapati Nabi di kasurku. Tengah malam mana? Ditunggu sama Siti Aisyah. Nah, tahu-tahu datang beliau, dari mana ya Rasulullah? Aku dari Baqi Gorgon, habis ziarah. Nabi itu kalau ziarah mengucapkan Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian, wahai penduduk kampung orang-orang beriman. Kenapa? Ya karena kampung. Karena itulah gak boleh menguburkan orang kafir di kuburan muslimin. Karena ini kampungnya orang mukmin. Bahkan dalam fikih disebutkan kalau ketahuan ada kubur orang kafir wajib digali dan dipindah. Wajib digali dan dipindah. Kenapa? Dia ganggu sekitar. Ini kebakar ini masalahnya. Bagaimana saya bisa betah sini kebakar? Ya, nggak betah. Sehingga dalam hal ini wajib untuk digali dipindah. Karena dia orang pasti kena siksa kubur. Nah, kemudian dikatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang ini kata Nabi tidaklah disiksa karena sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang besar. Cuman Nabi akhirnya bilang, bala innahu kabir. Tapi ini imbasnya besar. Artinya ini dosa kecil aja, tapi imbasnya besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari yang dikubur ini beliau bilang kepada si Abdullah bin Abbas yang ikut beliau waktu itu. Fakana yamshi bin namimah, dia sering adu domba. Ya, ngomongin fulan keburukannya biar dia benci. Ini mungkin gak besar, tapi imbasnya bisa orang saling bunuh. Bisa orang putus silaturahim gara-gara ini. Loh, saya benar Ustaz. Justru benar itu ghibah. Ghibah ini kalau sudah nyampe ke pengadu domba tambah besar dosanya. Ya, sehingga dalam hal ini tidak semua apa yang kita dengar itu boleh disampaikan. Gak semua yang kita dengar sampaikan. Disaring dulu, ini baik kan. Kalau seandainya saya sampaikan ini, imbasnya kayak apa? Apalagi sekarang itu, ya, bukan nyampaikan ke satu orang, dua orang, langsung sosmed, langsung status, di Facebook dia tulis, yang baca banyak, imbasnya kayak apa? Orang tahu, ini orang terpandang ini, nggak mungkin bohong dia, ya. Nah, itu tersebar berita buruk orang lain, hanya orang jadi benci dia, bahaya. Ya. Ini penyebab di antara adab kubur itu namimah. Ya, walaupun banyak sholat, walaupun banyak puasa, kalau sudah kena namimah bahaya. Wa mal akharu, adapun yang satunya, fakana la yastatiru min bauli. Dia kalau buang air, ya, tidak pernah nutup. Buang air samping jalan. Ini sering nih. Buang air di tempat terbuka, nggak malu. Buang air samping sungai, orang lihat risih. Yang lihat risih, dia nggak risih. Ini penyebab siksa kubur. Naudzubillah, ya. Karena itulah Islam itu benar-benar agama akhlak, agama adab. Yang mana tidak ada di agama lain ajaran istinja itu kan. Di agama tidak ada istinja. Tapi di Islam sampai sahabat itu mengatakan allamana Rasulullah kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi itu mengajari kita segala sesuatu. Sampai buang air pun diajari. Masuk kamar kecil kaki kiri, usahakan pakai sandal, pakai penutup kepala, baca doa, tidak buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak buang air menghadap ke terbitnya matahari atau terbenam,
Ini adab semua. Karena itulah orang hendaknya sebelum dia itu bikin kamar mandi, itu harus dia tahu dulu kiblat arah mana. Kalau Indonesia itu arahnya selatan atau utara. Kalau mau bikin WC itu usahakan arah utara atau selatan. Sebab kalau barat dan timur itu kiblat dan kebalikan kiblat. Sehingga kalau bikin kamar kecil itu seperti harus ya utara atau selatan. Kenapa? Karena biar tidak masuk larangan. Kemudian tidak buang air dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk jongkok dia, tidak berbicara, tidak melihat kotoran yang keluar, makruh. Buang air, melihat yang keluar, makruh. Tidak meludahi yang keluar, tidak berbuang ingus untuk yang keluar, tidak berlama-lama di WC. Ini semua ajaran yang mana agama lain nggak ada. Sehingga kata ulama, kalau memang agama Islam ini karangannya Nabi Muhammad, nggak mungkin sedetail ini. Tapi karena ini adalah agama sang pencipta manusia, maka Allah kasih detail betul, detail betul. Ya, sehingga ini termasuk akhlak yang Muslim pun harus punya. Apa itu? Menutup ketika buang air. Seandainya dia di tempat terbuka, saat nyari WC nggak ada, nyari tempat WC umum nggak ada, kayak apa? Maka cari tempat berlindung sekiranya orang nggak tahu, di belakang pohon, ya, atau seumpama kalau nggak ada lagi, itu cari minimal yang tingginya itu 2/3 tirok. Anggap 50 cm lah, sekiranya ada jongkok itu aman. Ya, nah itu kalau seumpama bukan ada tempat lagi. Ini adab di dalam Islam seperti itu. Adapun menghadap kiblat itu kalau di kamar mandi hukumnya makruh. Tapi kalau di luar kamar mandi, contoh di tanah lapang, hukumnya haram. Haram, nggak boleh. Buang air di lubang tanahnya ada lubang, itu nggak boleh. Kenapa? Rumah hewan. Nggak boleh juga buang air di air yang menggenang, nggak ngalir, nggak boleh. Kenapa? Karena bikin penyakit. Ini semua ada hadisnya. Nah, apalagi urusan menjaga aurat itu wajib. Ya. Nah, kadang-kadang kita perhatikan tempat buang air yang berdiri itu kadang-kadang terbuka, Pak. Ya maaf, dia hanya sekat gini aja. Sudah dia nggak ngamalkan jongkok, ya. Ini biasanya di bandara atau di tempat-tempat keramaian gitu, ya. Kemudian pasti ya dari belakang itu kelihatan. Kalau toh dia pakai celana enaknya. Kalau pakai sarung ya kelihatan pahanya itu. Aurat sudah. Belum lagi rentan untuk diintip orang samping. Subhanallah, yang seperti ini ada kalanya ada sebuah masjid pakai kayak gitu. Ini nggak baik. Harusnya masjid itu ngasih contoh ini loh, kamar mandi yang sesuai syariat. Ini kadang-kadang masjid, tidak tahu masjid mana, saya pernah dapat itu. Ini kamar mandinya, WC-nya, bukan kamar tempat kencingnya kayak gitu. Ini nggak beres. Oke lah kalau tempat umum yang namanya orang non-muslim ada, muslim ada. Ya kita alhamdulillah. Ya, saya lebih mending nunggu ngantri lama yang tempat tertutup daripada yang terbuka. Ya, kenapa? Karena tadi ini ada ancaman kena azab kubur. Ya, apalagi yang samping jalan, ya, yang turun jalan. Ini kalau memang sudah kebelet, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak demikian, jangan. Ditambah lagi, kalau buang air di tempat yang di situ sering orang lewat,
itu mengundang orang ngomong kotor. Apalagi dia lihat jijik, aroma nggak sedap. Itu kalau dia ngomong kotor, yang penyebab orang ngomong kotor itu dosa juga. Siapa? Ya yang buang air itu siapa? Jadi hati-hati, buang air di tempat yang biasanya tempat kumpul orang atau tempat lewat orang banyak, ya biasanya itu di sudut apa sudut kota atau mungkin lompongan ya, tempat yang kecil. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau ada orang tersakiti bukan cuma kena duri. Disebutkan dalam hadis orang yang menebar duri di jalan ini tanda nggak beriman. Kenapa? Mengganggu. Loh, sekarang masalah mengganggu ini bukan urusan duri. Orang buang kotoran di samping jalan. Buang sampah. Buang sampah bukan di tempatnya. Ini ganggu. Orang lihat itu jijik. Siapa ini buang sembarangan? Apalagi sampai di tempat apa? Depan rumahnya orang. Mentang-mentang orang ini rumahnya samping jalan raya, taruh situ aja. Jadi orang gang situ semua naruh situ. Dosa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ganggu, nyakitin orang. Bahkan dalam fikih itu sunnah kalau kita habis ngeludah, ya memang ludah itu harusnya usahakan pakai tisu atau ingus tisu. Kalau kan nggak ada ngeludah, itu gosok dengan kaki sehingga tidak kelihatan. Sebab kalau ada orang melihat ludah, dahak, ingus, dia jijik, yang ngeludah dosa. Kenapa dosa? Nyakiti muslim. Dosa sampai segitu. Karena dia nyakiti dong, siapa ini ngeludah di sini? Siapa ini buang ingus di sini? Kenapa? Karena nggak dihapus. Hapus dengan sandal Anda. Itu sunnah. Nah, ini Islam seperti itu. Apalagi sampai buang air sembarangan, buang sampah sembarangan. Ya, ini hati-hati. Karena segala sesuatu yang bikin yang menyakiti seorang muslim, ya, itu dilarang dan masuk ke dzaliman. Masuk ke dzaliman. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammatu adabil khabri minal baul fastanzihu minal baul rawahul Bazzar wa Tabarani fil Kabir. Disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan adab kubur itu sebabnya kencing. Kebanyakan adab kubur itu sebabnya oleh kencing. Apa maksudnya? Fastanzihu minal baul. Pastikan habisnya air kencing itu, pastikan. Artinya apa? Kebanyakan orang ketika buang air kecil nggak tuntas. Dia sudah istinja, dia berdiri, tahu ada yang keluar. Dia anggap kayaknya nggak keluar sih. Kadang-kadang di sholat, di sujud, di ruku ada yang keluar. Itu najis. Sholatnya nggak sah. Ya, kalau dia ngulang wudu saja nggak bisa. Dia harus ganti celananya, istinja lagi, nyucikan lagi dia. Karena najis. Harus ngulang sholat lagi. Nah, kalau ini nggak diulang, maka dia punya hutang sholat. Sementara dia ngertinya nggak punya hutang. Berapa sholat yang dia kerjakan dengan pakai celana itu? Nah, berapa kali dia sholat dengan celana seperti itu? Nah, ini hukumnya wajib. Karena ada sebagian orang, apa sih penyebab kurang tuntas itu? Biasanya sering nahan. Ya, jangan Anda sering menahan buang air itu jangan. Ya, kenapa? Karena memang dalam medis itu nggak baik. Bahkan disebutkan oleh Al-Ghazali, orang yang sering nahan kencing itu ngeraskan hati. Jadi kena penyakit batin itu ada. Selain kena medis, dia kena penyakit batin. Apa itu? Bikin keras hati.
Ya, batu ginjal itu yang medisnya, belum perih lah, belum inilah, macam-macam. Ya, dan itu penyebab daripada ini belum tuntas ketika buang air. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini sunnah untuk demikian dipastikan, harus dipastikan sudah habis. Nah, kemudian Wan ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqul mala'ina tsalath. Qila mal mala'inu tsalath ya Rasulullah? Qala yaqudu ahadukum fi dhillin yastadillu bih aw fi tariq aw fi naqi ma. Ya. Disebutkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu pernah bersabda, jauhilah, hati-hatilah kalian dengan 3 tempat yang mengundang laknat. Hati-hatilah kalian dengan 3 tempat yang mengundang laknat. Artinya mengundang laknatnya orang, sumpah serapahnya orang. Hati-hati. Sahabat bertanya, malain as-salas ya Rasulullah? Apa itu tempat yang mengundang sumpah serapahnya orang itu apa? Yang sampean nyuruh kita itu menjauhi itu apa? Kata Nabi, yaqudu ahadukum, seorang dari kalian buang air fi dhillin yustadullu di tempat biasa orang bernaung. Di pohon rindang, buang air di situ. Tempat orang istirahat. Tempat orang mungkin perjalanan melepas lelah di situ. Atau di gandu, ya, tempat yang rindang, kan orang biasanya ke situ menampil, di situ dia buang air. Ini ngundang sumpah serapah. Hati-hati kata Nabi. Kenapa hati-hati? Karena setiap yang sumpah serapah dia berdosa, dan dosanya itu didobel, diberikan kepada penyebab dia. Kenapa ngomong gitu? Siapa yang buang air? Dia nganggap sudah selesai. Ya, tapi yang berapa orang yang di situ tahu-tahu ngomong ini, sampai mungkin siapa ini kurang ajar macam-macam, itu yang dosa ya, yang buang air. Itu namanya apa? Tempat yang menyundang sumpah serapah. Yang pertama. Yang kedua, aufitori, di tempat jalan yang dilewati orang. Hati-hati, jangan buang air di tempat jalan orang lewat situ. Yang ketiga, aufi naq'ima, atau di tempat yang kumpulan air. Orang biasanya ambil air di situ. Ya, orang ambil air di situ, jangan buang air di situ. Hati-hati. Kenapa? Karena ketika orang melihat ini ada kotoran, ada gini, dia akan sumpah serapah, yang dosa yang buang, kok bisa sih? Nah, ini kata ulama ada kalanya pembuat dosa, ya, penyebab orang berdosa itu dapat dosa lebih banyak. Kayak ini contohnya. Ya, dia penyebab berdosa apa itu? Ya tadi, buang air di tempat yang enggak baik. Kata ulama, ditambah lagi dalam fikih ya. Pertama, diantaranya itu enggak boleh atau makruh buang air di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Karena kalau buahnya jatuh, orang malas ngambil. Kalau malas ngambil, mubadir itu. Kenapa malas ngambil? Ya jatuhnya di kotoran, jatuhnya di ini, orang malas ngambil. Beda dengan bubuk kandang ya. Sebubuk kandang ya apa Ustaz? Beda. Bubuk kandang itu kan dia ditaruh di tanah. Ya, ditaruh di tanah, diserap proses-proses yang nggak ada pengaruh dengan manisnya buah, nggak ada pengaruh. Ya. Nah, cuman jangan samakan dengan hewan halal yang makan najis. Ini beda lagi hukumnya. Kalau tadi kan pohon berbuah, tapi nyerap kotoran, ya, pupuk kandang, nyerap kotoran. Apakah buahnya itu halal? Ya halal, tidak ada masalah. Cuman kalau masalah hewan,
lele seumpama ya. Lele ditaruh di kolam, atasnya ada kandang ayam. Di kandang ayam ya, kotorannya jatuh ke kolam lele dibuat makanan gitu. Atau lele mulai kecil taruh sapi teh, sudah besar dipancing. Ini kayak apa hukumnya Ustaz? Memakan hewan halal tapi makanannya najis. Itu namanya dalam fikih jalalah. Pakai tasydid ya. Jalalah. Jalalah ini makruh dimakan. Makruh ya. Nah, kalau nggak ngerti Ustaz, nggak apa-apa nggak ngerti. Kalau ngerti ya, mungkin malas orang memakan. Cuman biar nggak makruh, disterilkan, taruh di kolam yang dia itu nggak konsumsi najis. Ya 3 hari 4 hari dia nggak konsumsi najis, hukumnya nggak makruh lagi, nggak makruh lagi. Dan ini umum. Ya. Memang semua hewan yang halal, kalau seandainya dia itu memakan yang najis, seperti itu hukumnya. Ya. Nah, tapi rata-rata hewan halal itu makannya bukan karnivora. Kalau karnivora rata-rata haram. Rata-rata ya. Karnivora itu rata-rata haram. Nah, cuman ada kalanya dia bukan karnivora tapi haram ada. Itu perbedaan. Terus kemudian nggak boleh juga membuang air di tempat ibadah. Contoh di tanah yang sudah wakaf masjid. Di tanah yang sudah diwakaf jadi masjid itu nggak boleh buang air di situ. Kenapa? Karena tanah yang sudah wakaf masjid itu hukumnya sudah jadi masjid. Itikaf situ sah. Sampai duduk itikaf sah. Junub di situ haram, harus keluar. Haid di situ nggak boleh. Kan masih rumputan, walaupun rumputan. Karena hukumnya sudah masjid. Beda kalau waktu wakaf itu sudah jadi bangunan. Ya, lebih afdal gitu memang ya. Jadi bangun dulu, setelah bangun baru bangunan ini saya wakafkan menjadi masjid. Enak. Nah, sehingga kamar mandi di luar masjid. Kadang ada orang nih, saya punya tanah 1 hektar, saya wakafkan ke masjid. Loh, jangan dulu. Kalau semua jadi masjid, kamar mandinya di mana? Terus rumah kaum kayak apa? Kan nggak mungkin kaum gak jodoh. Repot lagi kan? Nah, sehingga dalam hal ini garisin dulu. Sampai mau bangun berapa? Saya mau bangun 40 garisin dulu. Sebelah mana? Tengah kah? Samping kanan atau kiri? Bangun. Saya diukur. Nah, dia punya 2 pilihan. Sekarang diwakafkan atau nunggu jadi baru wakaf. Terserah dia. Oh, sekarang aja Ustaz. Ya sudah. Sekarang saya akan wakafkan. Ini tanah ukuran sekian, saya wakafkan jadi masjid. Sisanya untuk apa? Untuk fasilitas masjid. Tempat parkir, rumah kaum, tempat wudu, kamar mandi, itu nggak masuk masjid. Sehingga dalam hal ini buang air di luar masjid, bukan di masjid. Ya. Nah, ini yang benar. Ya. Kalau sudah jadi bangunan, tidak masalah. Bahkan istilahnya nggak apa-apa. Kalau saya punya 3 bangun 3 tingkat. Yang bawah terjadikan ruku. Yang tengah rumah saya. Yang atas saya jadikan masjid. Saya wakafkan atas jadi masjid, sah. Kalau itikaf saya nggak jauh-jauh, tinggal naik ke atas saja. Ya, tapi yang masjid cuma yang atas, bawah dan tengah bukan masjid. Karena yang wakaf masjid cuma tingkat 3. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia sudah wakaf tanah masjid, itu sampai langit 7 masjid semua. Bahkan sampai di bawah bumi masjid semua. Hukumnya kalau wakaf tanah, ini bedanya. Kalau wakaf tanah itu sampai udaranya masjid juga. Artinya kalau dia mau bangun 5 tingkat itu masjid semua hukumnya. Sehingga mau dia ganti yang lain nggak bisa.
karena sudah terlanjur hukum masjid. Tapi kalau dia mewakafkan bentuk bangunan, nah ini dia free, terserah milih mana yang jadi masjid. Ini wakaf ya. Tapi kalau hanya penamaan, contoh isinya di kapal-kapal besar, itu ada masjidnya, itu cuma nama saja, bukan wakaf. Di mall ada masjidnya, tapi itu cuma nama, hanya namanya masjid, tapi bukan hukum masjid karena gak diwakafkan. Sehingga kalau jadi wakafkan boleh diganti yang lain. Contoh mungkin kedepannya itu masjid dirombak jadi toko baru sembahman, tidak apa-apa. Kenapa? Karena bukan wakaf. Cuman menyediakan ini kalau mau sholat di sini nah. Walaupun untuk Jumatan tidak apa-apa. Karena Jumatan tidak disyaratkan masjid. Jumatan mau di lapangan, di aula, di rumah orang enggak masalah. Yang penting Jumatannya sah, syaratnya lengkap. 40 orang, kemudian waktunya sudah masuk waktu, ada khutbah 2 di situ, dan tidak berdekatan dengan masjid yang lain dan Jumatan yang lain, ya sah. Nah ini dalam hal seperti itu penting untuk diketahui. Karena itulah tidak semua masjid bisa dipakai Jumatan, ya, dan tidak Jumat itu tidak harus di masjid, ya. Sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya silakan. Oh ya. Membuang, ya. Iya, tidak boleh. Oh iya ya. Kalau seandainya tanpa ada alasan bikin itu, ya. Ya juga nggak tahu juga istilah polisi tidur dari mana juga bingung. Kasihan polisinya sih. Isinya kalau nggak ada alasan dosa, kenapa? Ganggu orang, apalagi pas gelap, ya nggak tahu dia, tahu-tahu duduk, repot. Sehingga dalam hal ini kalau nggak ada alasan nggak boleh. Kalau ada alasan, contoh sudah dikasih tahu, harap pelan-pelan, ada tulisan sudah harap pelan-pelan, banyak anak kecil, tetap aja banyak yang ngebut, ya. Tapi harus ada langkah gitu ya, jangan langsung bikin, harus langkah-langkah dulu. Sudah dikasih tahu gak ada yang nurut, ya. Akhirnya kami sepakat antar warga, ayo bikin polisi tidur, ya, itu tidak apa-apa, ya, kalau memang ada penyebabnya. Tapi ingat ini di jalan yang sekiranya nggak boleh ngebut. Mana itu? Ya jalan kampung. Kalau jalan raya antar provinsi pasang polisi tidur, ini nggak beres. Kenapa? Ya memang itu tempatnya ngebut, jalan raya. Orangnya ngebut, ya memang itu jalan raya, bukan jalan main-main. Beda kalau di kampung banyak anak kecil main, bukan salah anak kecil yang main, salahnya ya orang yang di situ ya harus pelan-pelan, kasih 20 km per jam maksimal, nggak apa-apa. Kalau jalan raya sambil tulisin gitu ya repot. Nah itu, jadi dalam hal ini masang itu harus setelah kita ngasih apa larang-larangan, gak dituruti, gak ditegasi, tidak diindahkan baru terakhir. Itu pun harus persetujuan orang banyak. Nggak boleh, ini rumah depan rumah saya masang sendiri. Halo. Kenapa? Harus setuju nggak sekitar? Dan dibutuhkan nggak kayak gini? Nah, cuma saya perhatikan daerah kita itu untuk negur itu takut. Ya, masyarakat kita ini negur anak yang ngebut itu takut. Nggak ada yang kurang. Padahal ini rumah-rumah sendiri, kampung-kampung dia. Ya, kalau di Jawa itu jam 9 malam masuk kampung harus matikan mesin, jalan kaki ya. Kalau enggak digebukin orang banyak. Gerogot enggak berani gebukin orang gerogot. Padahal yang terganggu kampung dia.
Kalau dicek siapa yang ngebut? Orang luar, bukan orang situ. Orang luar. Aslinya berarti apa? Kita ini lemah di tempat sendiri. Kenapa bisa gitu? Gak kompak. Pertama, yang kedua, kebanyakan orang sini pendatang. Akhirnya istri yang penting selamat Ustaz. Yang penting kita gak ganggu orang selamat, iya. Tapi ada injek-injek. Anak-anak kecil, anak muda-muda nongkrong sampai subuh didiemin, ngakak-ngakak didiemin. Kenapa? Gak ada yang berani tegur. Itu aja. Coba kompak enak. Mereka nggak berani sama orang situ, tapi karena kita mendiamkan mereka berani. Nah, harusnya kompak yang ngebut, ayo siapa dia tandai, kemudian cegah. Kalau itu aman-aman, maksudnya nggak ada yang berani mulai, jadi nggak ada yang berani mulai. Nah itu penting untuk kita menjaga keamanan masyarakat itu penting ya kampung ya. Insya Allah ini tawakuf sementara ya, penutupan majelis sementara. Insya Allah Syawal kita akan memulai dan semoga Allah memanjangkan umur kita sampai kita ke Ramadan, diberi taufik untuk kita banyak beribadah, untuk kita benar-benar memaksimalkan ibadah di Ramadan, diberi kesehatan, panjang umur, dan Syawal kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat serta semangat menuntut ilmu agama. Ala hadiliyah kulliyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء ولما نحضر بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وطير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.